Seorang polisi wanita berinisial FN diduga tega membakar suaminya di kompleks asrama Polres Mojokerto pada Sabtu 8 Juni 2024. Korban yang berinisial RDW menderita luka bakar dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 9 Juni 2024. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Mari kita bongkar. Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kejadian ini bermula saat terduga pelaku Bribtu FN mengecek ATM korban pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku mendapat saldo ATM dari gaji ke-13 sang suami yang seharusnya senilai 2,8 juta rupiah. Hanya tersisa 800 ribu rupiah saja. FN kemudian menelpon korban untuk mengklarifikasi dan meminta korban pulang. Namun sebelumnya, terduga pelaku telah membeli bensin dalam botol dan menyimpannya di atas lemari teras rumah. FN pun mengirim foto botol berisi bensin kepada korban melalui WhatsApp untuk segera pulang, dengan ancaman berisi apabila tak pulang semua anak-anaknya akan dibakar. Setelah mengirim pesan WhatsApp, FN meminta asisten rumah tangga untuk mengajak ketiga anaknya bermain di luar rumah. Tak lama berselang, korban sampai di rumah dan keduanya bertengkar di dalam rumah dalam kondisi pintu terkunci. Sementara itu, tangan kiri korban diborgol dan dikaitkan pada gagang tangga lipat yang berada di garasi. Dalam posisi duduk, korban disiram bensin di sekujur tubuhnya. Saat itu korban diam saja dan tak melakukan perlawanan apapun. Setelah mengguyur sang suami dengan bensin, pelaku menyalakan korek dan membakar tisu menggunakan tangan kanan sambil menyuruh korban melihatnya. Api menyambar tangan FN dan seketika menyambar ke tubuh korban yang telah berlumur bensin. Korban terbakar di sekujur tubuh dan berteriak meminta pertolongan. Korban berusaha keluar dari garasi tapi terhalang mobil dan tangan kirinya masih terborgol di tangga. Seorang saksi bernama Alfian mendengar teriakan korban lalu masuk ke dalam garasi dan segera memadamkan api yang membakar seluruh tubuh korban. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 12.55 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Bribtu FN telah ditahan di Polda Jatim dan jalani pemeriksaan intensif. Lalu kondisi tersangka usai peristiwa itu masih trauma. Namun demikian, berdasarkan penyelidikan sementara, tersangka mengaku kesal karena korban diduga sering main judi online. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menyebut Bribtu FN yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka juga sempat membawa suaminya ke rumah sakit dengan bantuan para tetangga. Fadilatun Nikmah alias FN diketahui merupakan seorang polisi wanita anggota SPKT Polres Mojokerto Kota. FN diketahui memiliki 3 anak, bintara polisi yang kini terjerat kasus hukum ini. Beberapa waktu lalu melahirkan anak kembar. Bayi kembar tersebut merupakan anak kedua dan ketiga mereka. Diketahui Bribtu FN ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik, Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim pada Minggu siang. Sementara itu, korban yang bernama Bribtu RDW alias Rian Dwi Wicaksono pun sudah dimakamkan di kampung halamannya, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandan, Jombang, Jawa Timur. Diketahui korban merupakan anggota polisi yang berdinas di Sat Samapta Polres Jombang. Korban dikenal sebagai sosok yang baik juga pendiam. Hal tersebut membuat rekan-rekan korban tak mengetahui permasalahan keluarga yang dihadapi korban. Lantaran pemicu kejadian yakni persoalan gaji ke-13. Yuk kita intip berapa kisaran gaji FN dan RDW. Diketahui keduanya memiliki pangkat yang sama, yaitu Brigadir Polisi 1 alias Bribtu. Perlu diketahui, gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara, TNI, dan Polri telah dicairkan pemerintah sejak 3 Juni lalu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024. Dasar perhitungan gaji ke-13 ini menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Selain itu, besaran gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Gaji ke-13 ini telah mengalami kenaikan sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo yang resmi menaikkan gaji anggota Polri sejak 1 Januari 2024 sebesar 8%. FN dan RDW termasuk dalam golongan 2 atau bintara dengan rentang gaji 2,4 juta rupiah sampai 3,8 juta rupiah. FN kini menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menewaskan sang suami. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sendiri adalah bentuk hubungan yang abusif di dalam rumah tangga. Lebih lengkapnya, definisi KDRT dijelaskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tertulis, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini artinya KDRT tak hanya identik dengan kekerasan secara fisik, tapi juga bentuk-bentuk pelecehan lainnya yang merugikan korban. Adapun korban dan pelakunya bisa siapapun, yaitu suami, istri, anak, atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut di dalam rumah yang sama. Umumnya KDRT dilakukan oleh pelaku dengan satu tujuan, yaitu mendominasi dan mengontrol korban. Seorang pelaku kekerasan menggunakan rasa takut, bersalah, malu, dan intimidasi untuk membuat korban tetap berada di bawah kontrolnya dan agar sulit lepas dari jerat hubungan abusif tersebut. KDRT bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik bertajuk Statistik Kriminal 2023, tren kasus kejahatan terhadap fisik atau badan yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5.526 kasus. Jumlah ini menurun dibanding periode 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus. Dalam 6 tahun terakhir, kasus KDRT di Indonesia paling banyak terjadi pada 2019 alias sebelum pandemi COVID-19, yakni 8.229 kasus. Sementara kasus KDRT terendah sepanjang periode yang sama terjadi pada 2021. Kasus KDRT yang menjerat FN bukanlah kasus KDRT yang pertama di lingkungan Polri. Sebelumnya telah marak kasus-kasus kekerasan lain seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di mana Dian Meta Sihombing melaporkan suaminya Bribka BPS atau perkara KDRT di Polda Sumatera Utara pada hari Selasa 16 April 2024. Terlapor diduga mendorong kepala Dian sehingga tubuhnya membentur lemari. Lalu ada Bribtu Pas yang dilaporkan melakukan KDRT terhadap istrinya berinisial TT. Pelaku disebut menendang, menyeret, mencekik, dan mengancam bakal membunuh korban. Pas diduga melakukan kekerasan karena ketahuan selingkuh. Kuasa hukum korban Agung Ramadan Saputra mengatakan kasus dugaan KDRT tersebut terjadi pada Minggu 14 Januari pagi. Kejadian tersebut bermula dari korban yang mendapat pesan WhatsApp dari pelaku yang sebenarnya ditunjukkan ke wanita lain. Saat di rumah sendiri pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, korban inisial TT dan pelaku Pas terlibat cekcok antara suami istri. Pelaku kemudian menendang, mendorong hingga jatuh korban. Lalu pelaku mencekik korban dan kemudian mengambil pisau dan mengancam membunuh korban. Dan itulah tadi ulasan mengenai kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi baru-baru ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar.